Pekerjaan Anda mungkin masih aman hari ini, tapi bagaimana kalau saya bilang itu bukan jaminan karir Anda akan selamat besok? Karena dunia berubah lebih cepat dari rencana kita. Sistem diganti, teknologi melaju, dan apa yang dulu membuat Anda unggul, bisa jadi hari ini udah usang. Yang membuat karir kita selamat bukan status atau posisi, tapi kemampuan untuk terus relevan. Dengan akal yang terjaga dan jiwa yang menyala, serta keberanian untuk membaca tanda-tanda sebelum semuanya terlambat. Jadi pertanyaannya, ketika yang pasti aja bisa lenyap dalam semalam, apa yang sebenarnya bisa kita andalkan? Ada masa ketika kita mengira cukup menjadi baik, itu bisa membuat kita bertahan. Tapi dunia hari ini tidak lagi mencari siapa yang baik. Dunia mencari siapa yang siap. Perubahan tak lagi mengetuk pintu, ia menerobos masuk. Ia tidak menunggu Anda selesai menyusun strategi. Ia datang dengan ketidakpastian. Dan kadang, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya, segalanya sudah berubah. Survei dari McKinsey di tahun 2024 menemukan bahwa 87% pemimpin perusahaan mengakui pentingnya tenaga kerja yang terus belajar dan berkembang. Tapi hanya 40% karyawan yang merasa dirinya bertumbuh dalam setahun terakhir. Artinya banyak dari kita yang mungkin masih punya pekerjaan tapi sudah tidak punya arah dalam karir. Kita masih hadir, tapi kehilangan semangat. Kita menyelesaikan tugas, tapi kehilangan rasa. Banyak yang masih menggenggam pekerjaan seperti menggenggam batu di atas tanah yang bergeser. Mereka memegang erat jabatan, gaji, fasilitas karena disitulah rasa aman mereka. Tapi mereka lupa, yang digenggam itu bisa runtuh kapan saja. Yang lebih penting bukan pada apa yang kita pegang, tapi bagaimana kita berdiri. Apakah kita punya fondasi pribadi yang cukup kuat untuk bertahan, bahkan saat tanah di bawah kaki mulai goyah. Kita tahu ini bukan sekedar teori. Lihat saja Evernote. Dulu aplikasi pencatat digital ini adalah pionir dan banyak direkomendasikan oleh para profesional. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, Evernote kehilangan pijakan. Kompetitor seperti Notion, Obsidian, dan bahkan Google Keep melesat jauh karena lebih ringan, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan generasi baru pengguna. Evernote sempat mencoba berbenah, tapi banyak penggunanya sudah terlanjur pindah. Ini bukan sekedar soal fitur, tapi soal kecepatan membaca arah dan keberanian untuk menyesuaikan diri. Dan pelajaran yang sama berlaku untuk kita sebagai individu. Kecepatan beradaptasi kini lebih menentukan masa depan daripada senioritas atau prestasi masa lalu. Hal yang sama bisa terjadi pada siapa saja. Misalnya bayangkan seorang profesional yang telah belasan tahun berkarya di industri yang stabil. Selama ini ia dikenal karena keahliannya dalam mensupervisi tim dan mengeksekusi pekerjaan. Tapi ketika perusahaannya mulai menerapkan sistem kerja hybrid dan otomasi, keahliannya tiba-tiba menjadi kurang relevan. Jika ia bersandar pada pengalaman masa lalu aja, maka ia akan tertinggal. Namun, jika ia memilih untuk belajar ulang, memahami teknologi baru, membangun skill kepemimpinan jarak jauh, dan membuka diri pada cara kerja yang lebih fleksibel, maka bukan tidak mungkin ia justru akan menjadi sosok kunci dalam transformasi perusahaan. Dalam hidup profesional, kita sering mengukur nilai dari apa yang kita hasilkan. Tapi pertanyaannya harusnya begini, dengan semua hasil itu, saya sedang menjadi manusia seperti apa? Karir sejati tidak diukur dari seberapa banyak Anda dapat, tapi seberapa besar Anda menjadi. LinkedIn memprediksi bahwa 65% keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan akan berubah di tahun 2030. Artinya 2/3 dari skill yang Anda andalkan hari ini mungkin nggak lagi relevan 5 tahun ke depan. Dan lebih menariknya, kemampuan paling dicari itu bukan hanya teknis, tapi juga resilience, adaptability, creative thinking, dan purpose-driven behaviors. Dengan kata lain, yang dibutuhkan dunia bukan sekedar tangan yang cekatan, tapi jiwa yang tangguh dan pikiran yang sadar. Dan disinilah peran penting dua mesin utama dalam sistem operasi diri kita. Akal yang terjaga dan jiwa yang menyala. Akal yang terjaga memungkinkan kita berpikir jernih, tidak reaktif tapi strategis. Ia membaca tanda-tanda zaman, bukan hanya rutinitas harian. Sementara jiwa yang menyala memberikan kita daya juang. Ia bukan sekedar motivasi sesaat, tapi api dalam hati yang berkata, saya di sini bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk memberi kehidupan. Konsep ini selaras dengan temuan dalam dunia neuropsikologi. Dalam jurnal Frontiers in Psychology disebutkan bahwa intrinsic motivation, motivasi yang berasal dari makna dan tujuan hidup, menjadi pendorong utama dalam pembentukan jalur-jalur baru di otak. Dengan kata lain, semakin bermakna tujuan Anda, semakin tinggi kapasitas otak Anda untuk beradaptasi dan bertumbuh. Sahabat, kini masa depan karir tidak lagi bergantung pada struktur internal perusahaan, tapi pada seberapa kuat nilai personal dan portfolio yang Anda bangun. Begitu kesimpulan Michael Arthur dan Dennis Rousseau dalam bukunya Boundaryless Career. Mereka yang terus bertumbuh akan selalu terlihat, bahkan ketika tidak dipromosikan secara formal. Dan dunia luar melihat lebih
dari yang kita kira. Karena itu, jika Anda hari ini merasa tidak aman, merasa cemas dengan pekerjaan atau arah karir Anda, itu bukan tanda kegagalan. Itu bisa jadi adalah alarm untuk bangun. Pertanda bahwa sudah waktunya memperbarui sistem operasi diri. Bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam, dari niat, kesadaran, dan pemaknaan ulang atas perjalanan Anda. Saya tidak sedang mengajak Anda untuk pelan-pelan meninggalkan pekerjaan. Tapi saya mengajak Anda untuk tidak menjadikan pekerjaan sebagai satu-satunya tumpuan. Sebab pekerjaan bisa hilang, tapi karir yang dibangun dari nilai diri akan selalu menemukan jalannya di tempat baru, peran baru, atau bahkan bentuk baru yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Karir yang berdaya tahan tidak dibangun di atas kenyamanan, tapi di atas keberanian untuk terus memperbarui diri, untuk tetap belajar, tetap menyumbang nilai, tetap membaca arah, bahkan ketika arah itu berganti setiap waktu. Dan itulah mengapa menjadi seorang high performing individual bukan tentang terlihat hebat di luar, tapi tentang tetap utuh di dalam. Tetap relevan meski lingkungan berubah, tetap bernilai meski struktur bergeser. High performing individual adalah mereka yang membangun versi terbaik dari dirinya, bukan karena dunia memintanya, tapi karena ia tahu hidup ini bukan soal bertahan, tapi soal memberi dampak. Jika dunia tidak bisa memberi jaminan, maka satu-satunya yang bisa Anda andalkan adalah versi diri Anda yang terus bertumbuh. Mari kita jadi seorang high performing individual bukan demi pengakuan, tapi demi keberanian untuk hidup utuh, bernilai, dan relevan di dunia yang tak lagi memberi kepastian.